Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersukacita ketika pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bahkan menerima rahmat Tuhan yang memberikan anugerah bagi kami. Dalam sukacita kami, karena begitu banyaknya kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami hendak bersama-sama dengan penuh kesungguhan mendengarkan Tuhan yang hendak menjumpai dan menyapa kami lewat sabda Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mengarahkan diri kami kepada Tuhan dan sabdanya. Bersedia membuka telinga kami, bersedia membuka hati dan juga pikiran kami, dan bersedia mengalami Tuhan yang menjumpai kami, menyapa sabda dengan sabda Tuhan, dan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah kami bersama dengan keluarga kami rindu sapaan firman Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasrahkan waktu pelayanan firman. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali memasuki rangkaian acara bulan keluarga dalam tema besar "Keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna." Dan pada hari ini kita akan merenungkan tema "Aku berubah."
Saya akan mengawali perenungan sabda Tuhan ini dengan terlebih dahulu meminta maaf oleh karena saya akan mengawali dengan menggunakan beberapa ungkapan yang seperti pantun tetapi dalam bahasa Jawa untuk masuk di dalam perenungan kita tentang firman Tuhan hari ini. Tadi pagi saya juga mengatakan saya berjanji akan memberikan terjemahan dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti. Sehingga kita nanti bisa bersama-sama mengalami Tuhan yang menjumpai kita, berbicara kepada kita. Ini kebiasaan kami dulu pada waktu masih kuliah ya. Jadi kalau dulu setiap kali menerima kebaikan dari teman, kami biasa mengucapkan kalimat ini. Ini karena kalau seperti pantun tadi, teman-teman bau kencur boleh membantu merespon ya kalau saya pas ngomong yang pertama ya. Lemah teles ya. Oke, kan gitu ya kalau pantun ya. Artinya Gusti Allah sing bales. Apa itu ya? Jadi ini sebenarnya karena pantun nggak terlalu nyambung ya, atas bawah hanya ada kemiripan suku kata. Lemah itu tanah, teles itu basah. Nah, sementara artinya adalah Gusti Allah sing bales, artinya Tuhan yang akan membalas dalam hal ini kebaikan. Jadi kalau menerima kebaikan lemah teles ya Gusti Allah sing bales. Lalu ini yang lain lagi tadi juga ini menyapa bagi di sini yang ada anak kos gitu, teman-teman bau kencur katanya juga ada yang kos. Saya dulu juga pernah mengalami kos gitu ya. Punya kalau salah satu kegalauan kami itu kalau orang tua kok belum kirim-kirim ya gitu, itu suka galau gitu. Lalu biasanya teman-teman mengatakan begini. Lemah garing ya. Cakep. Gusti Allah sing paring. Nah, ini kalau tadi lemah tanah, garing itu kering. Tapi ini sebenarnya artinya Tuhan yang memberi gitu ya. Gusti Allah sing paring itu artinya Tuhan yang memberi. Jadi nanti kalau mau ngucapin terima kasih ke teman boleh lemah teles ya gitu. Atau kalau sedang galau gitu, lemah garing. Gusti Allah sing paring. Artinya Tuhan yang memelihara. Nah, ini pengantar ya, supaya kita memahami kalimat berpantun yang satu lagi untuk kita bersama menyelami sabda Tuhan hari ini. Ada yang lain lagi yang mengatakan seperti ini. Sak lumrahe urip kuwi duduh klopo. Sing butuh moro. Artinya sebenarnya selumrahnya urip itu hidup, itu kuwi itu ya. Duduh kelapa itu air kelapa, ya nggak nyambung sama belakangnya. Sekali lagi ini pantun. Artinya sing butuh moro itu yang membutuhkanlah yang akan mendatangi, mencari. Ini lumrahnya hidup. Rasanya benar. Pada umumnya ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita akan mencari, kita mendatangi, kita menemukan. Tanyakan saja di sini Bapak Ibu yang sedang punya masalah dengan kesehatan. Kalau mau konsultasi dokter yang datang atau kita yang ke sana? Kita datang ke sana, nggih Pak Sur nggih. Kita datang ke sana. Bahkan kadang-kadang ngantri begitu ya. Dilakonin berangkat pagi-pagi, dilakonin kenapa? Karena kita butuh pertolongan dari dokter ini, kita perlu konsultasi, kita perlu diberi obat, kita perlu menerima tindakan. Maka kita yang mendatangi. Tadi saya mencontohkan juga kalau yang sedang konsultasi skripsi juga kita yang datang ke dosennya, bukan dosennya yang datang ke kosan kita. Gimana skripsimu? Baik banget ya kalau dosennya sampai begitu ya. Tapi pada umumnya kita yang datang ke dosennya. Demikian juga kalau kita ini sedang mau datang ke seseorang yang kita perlu dia untuk membantu. Maka kita akan janjian atur waktu boleh enggak kalau saya sowan, ini dalam bahasa Jawa lagi. Sowan itu apa ya? Ya maksudnya mau datang begitu tapi dalam bahasa halus. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan. Ini yang lumrah, yang umum terjadi. Nah semestinya juga
dalam kehidupan sebagai orang berdosa, kita ini mestinya yang datang mencari supaya bisa menemukan pengampunan. Karena kita orang berdosa. Tapi dalam kisah Yesus yang berjumpa dengan Sakeus ini, di ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya di sini mau dikatakan Yesuslah yang kita yakini datang. Allah yang datang sebagai manusia itu di sini juga kembali menyatakan dia datang, dia yang mencari, dia yang menjumpai untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan inilah yang akan kita rayakan betapa luar biasanya ketika Tuhan yang mendatangi kita, menjumpai kita. Padahal sesungguhnya kitalah yang memerlukan dia. Kisah tentang Sakeus yang terkenal ini adalah lagu sekolah minggunya ya. Sakeus orang pendek gitu ya, kecil pendek betul dia gitu. Dia ingin ketemu Yesus, begitulah lagu sekolah minggunya ada ya seperti itu ya. Terkenal sekali. Dan saya cukup hafal kisahnya, oh ceritanya seperti ini. Dan ini kisah yang menarik bagi saya. Nah kalau dulu ketika sedang belajar mengajar sekolah minggu dulu pernah dijadikan guyonan ini. Teman-teman ada yang jadi guru sekolah minggu? Teman-teman bau kencur ini dari Sekolah Tinggi Filsafat. T-nya apa ya? Teologi. Jadi STFT yang dulu dikenal dengan STT Jakarta ya. Satu alma mater dengan pendeta ABS. STFT. Ada yang jadi guru sekolah minggu? Pernah ya. Di sini ada guru sekolah minggu. Aduh banyolannya begitu ya. Namanya jadi guru sekolah minggu itu bercerita itu gak gampang Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa salah begitu ya. Nah, ceritanya tentang Sakeus ini. Guru sekolah minggu bercerita tentang Sakeus. Nah kan ada percakapan di sini ya. Ketika Yesus menyapa Sakeus itu. Nah guru sekolah minggunya mengatakan begini. Lazarus turunlah. Dia baru sadar kok nyebutnya Lazarus. Saya kadang-kadang juga begitu ya. Nyebut Nehemia jadi Yeremia. Nanti jangan-jangan saya pun juga nyebut Sakeus jadi Lazarus bisa terjadi gitu ya. Nah ini gitu. Lazarus turunlah. Wah keliru ya. Lalu dia mengatakan di situ tempat Sakeus gitu. Setelah Sakeusnya di atas baru Sakeus turunlah gitu ya. Ini cuman bercanda aja. Nggak ada rasanya yang benar-benar salah begitu ya. Mari kita lihat tentang Sakeus ini. Siapa Sakeus ini? Kita tahu dia adalah seorang pemungut cukai, tapi bukan yang ecek-ecek gitu ya. Bukan yang klaseri, bukan yang biasa-biasa saja. Karena dia adalah kepala pemungut cukai. Dan dicatat bahwa dia ini adalah orang yang kaya. Nah karena dia punya profesi sebagai pemungut cukai ini, maka dia masuk dalam kategori orang berdosa atau pendosa. Dan itu ditegaskan dalam ayat 7. Dia sangat dibenci oleh masyarakat. Ada banyak yang disebut dengan orang berdosa atau pendosa. Salah satunya pemungut cukai ini, terus dia dibenci. Dia dibenci karena pengumpul cukai atau pemungut cukai ini bekerja untuk penjajah atau pemerintah Roma. Mereka ini adalah orang-orang pribumi, orang Yahudi yang mengambil atau memungut pajak dari bangsanya sendiri. Jadi rasanya sangat lumrah, masuk akal kalau dia dibenci karena dianggap memeras bangsanya sendiri dan bekerja bagi penjajah. Kadang-kala mereka juga dicurigai memungut yang lebih besar dari yang semestinya. Belum lagi secara agama, mereka ini dianggap najis. Karena berhubungan dengan orang kafir, hari Sabat mereka kerja begitu ya. Oleh karena itu adalah sebuah kenajisan. Bagi orang Yahudi kalau bergaul dan makan bersama dengan para pemungut cukai ini. Itu sebabnya mereka menyoal,
Bagaimana mungkin Yesus seorang rabi kok datang di rumah orang berdosa ini? Nah, padahal kalau dilihat dari arti nama Zakheus ini, artinya bagus banget. Tapi seumur-umur saya belum pernah punya teman namanya Zakheus. Padahal arti nama Zakheus itu bagus. Murni, bersih, dan saleh. Dia yang seharusnya murni, bersih, dan saleh, ternyata justru diberi label oleh masyarakat kala itu. Orang berdosa. Orang berdosa ini, pada bacaan kita dikisahkan, dia sangat ingin melihat Yesus. Yesus pasti pernah didengar oleh Zakheus, karena Yesus pasti terkenal dan dikenal. Kalau kita lihat dari fakta orang banyak yang mengerumuni, itu membuktikan bahwa Yesus dikenal dan terkenal. Dan Zakheus pasti pernah mendengar tentang Yesus kala itu. Alasan dia hanya ingin melihat Yesus, dikatakan. Mengapa dia sampai naik ke pohon? Ya cuman ingin melihat Yesus. Tidak ada alasan lain selain cuman pengen lihat seperti apa Yesus itu. Keinginannya, karena dia ingin lihat itu, terhalang oleh dua hal. Kalau tadi kita lihat ya, perawakannya yang pendek dan orang banyak yang berkerumun, membuat dia kesulitan untuk mewujudkan keinginannya. Tapi dia berusaha. Itu diwujudkan dengan dia berlari, mendahului orang banyak, memanjat pohon ara. Supaya dia bisa melihat. Jadi motifnya hanya melihat. Dalam kisah yang berikutnya kita melihat keindahan. Bukan hanya Zakheus yang melihat, tapi ternyata Yesus juga melihat Zakheus, bahkan menyapa Zakheus dengan kalimat yang menyejukkan hati sebagai seorang pendosa. Yesus berkata tadi ya, Zakheus segeralah turun. Sebab aku ini harus menumpang, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pakai kata harus, menandakan Yesus memang punya agenda, punya tujuan untuk datang ke rumah Zakheus. Tentu saja Zakheus bersukacita dan menyambut Yesus di rumahnya. Tetapi dalam sukacita itu kita melihat ada respon orang banyak. Mereka yang selama ini melabeli Zakheus sebagai orang berdosa ini bersungut-sungut dan marah. Karena memandang persahabatan antara Yesus dengan Zakheus itu bukanlah hal yang pantas. Yesus tidak cocok, tidak pantas bergaul dengan orang berdosa, orang yang najis. Itu orang banyak. Tapi sebaliknya kita melihat satu respon yang indah. Zakheus mengatakan kepada Tuhan, setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang diperas, akan dikembalikan 4 kali lipat. Ini sesuatu yang menarik. Karena sebenarnya secara aturan hukum yang dipahami kala itu, mereka diwajibkan mengganti 1/5 atau 20% kalau sampai mereka memeras begitu ya. Aturannya begini, apabila seseorang berbuat dosa, barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Perhatikan, ketika hukum mengharuskan manusia mengembalikan 20%, Zakheus hendak mengembalikan 400%. Tadi pagi saya juga mengatakan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Zakheus ini memang sangat kaya, uangnya banyak. Tapi yang kedua, kemungkinan kedua, dia yakin bahwa dia memang tidak berlaku curang dengan cara menarik pajak melebihi ketetapan.
Andai kata kemungkinan pertama yang kita pegang, meskipun dia kaya, tentu ini ekspresi perubahan, ekspresi pertobatan yang luar biasa. Bayangkan mengganti hingga 400%. Bagaimana mungkin orang bisa digerakkan seperti itu dan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Ini jelas ekspresi yang luar biasa. Tapi kalau kemungkinan yang kedua, seandainya betul dia sebenarnya tidak pernah menarik melebihi yang ditetapkan. Di sini kita melihat bukti betapa jahatnya label orang berdosa pada masa itu. Dan andai kata dikenakan juga pada masa kini. Bersyukur berita hari ini berbicara tentang Yesus yang menjumpai Zakeus sehingga terjadi perubahan dan keselamatan. Sehingga kita melihat dari respon Zakeus atas kasih Yesus tadi itu, ada perubahan dan keselamatan ayat 9 atas orang yang terhilang. Nama Zakeus seakan-akan dipulihkan. Dia layak disebut sebagai seorang sesuai namanya yang murni, yang bersih, yang saleh. Bukan lagi orang berdosa. Bahkan dia juga boleh disebut sebagai anak Abraham. Dia bukan lagi yang terhilang atau dihilangkan, tapi sudah diselamatkan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan dua hal berkenaan dengan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita sungguh-sungguh bersyukur atas karya Tuhan yang bersedia mencari, menjumpai dan menyelamatkan orang berdosa. Bukan duduh klopo ya, bukan yang butuh yang moro. Tapi Tuhan yang mencari, menjumpai dan menyelamatkan. Di tengah-tengah relasi antara manusia yang memiliki sikap tertentu bagi orang yang berbuat salah. Jadi kalau kita seringkali melihat orang yang berbuat salah atau orang yang dianggap gak baik itu biasanya dibicarakan, diomongin gitu ya. Kadang-kadang ditambah dengan dihujat, disyukur-syukurin, didoakan yang jelek begitu. Ada yang dipermalukan. Lalu diberi label seakan-akan dia tidak bisa berubah seperti yang dialami oleh Zakeus. Tindakan Tuhan Yesus yang menjumpai Zakeus yang adalah orang berdosa ini di luar kelumrahan di dunia ini, juga mungkin di luar kelumrahan kita semua. Dia mencari dan menjumpai orang berdosa ini. Sungguh berita baik bagi kita. Namun penting kita ingat, bukan berarti Yesus ini pro kepada dosa ya. Yesus bukan memihak pada dosa itu, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Yesus jelas datang untuk menyatakan kasih dan rahmat pada orang berdosa. Tidakkah Yesus yang mencari dan menjumpai Zakeus ini senada dengan kalimat yang pernah dikatakan oleh Agustinus kurang lebih pada tahun 420 Masehi dalam bahasa Latin. Semoga tidak salah saya mengucapkannya ya. Cum dilectione hominum et odio vitiorum. Kasih kepada semua umat manusia dan kebencian kepada dosa. Seringkali yang kita lakukan sudah enggak mengasihi, kita membenci orang yang berdosa. Sehingga tidak ada peluang baginya untuk memperbaiki diri. Puji syukur, Tuhan mengasihi semua umat manusia, termasuk orang berdosa, juga kita semua. Maka mari kita syukuri kasih Tuhan yang bersedia menjumpai, mencari, serta menyelamatkan orang berdosa.
Jika dalam bulan keluarga ini tema kita berbicara tentang keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Ini adalah ajakan bagi kita semua untuk mengalami karya perjumpaan Tuhan dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Bahwa Tuhanlah yang menjumpai kita sehingga hidup kita bisa menemukan makna bersama dengan keluarga kita. Kalau hari ini kita juga diundang oleh Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga adalah undangan dari Tuhan untuk yang bersedia menjumpai kita. Supaya kita mengalami karyanya. Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang karya Allah yang lebih dulu menjumpai dan mencari serta menyelamatkan kita. Maka mari kita terima dan rayakan perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan rasa syukur atas karyanya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari sambut tawaran kasih Allah yang menjumpai kita, yang mencari kita dengan mewujudkan perubahan hidup. Kalau Zakeus diubah secara radikal dengan bersedia memberikan setengah miliknya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat dari yang dirampasnya. Di sini kita melihat bahwa karya Tuhan yang menjumpainya mengubah dia dengan luar biasa. Dia bertobat bukan hanya dengan meneteskan air mata atau hati yang merasa bersalah. Pertobatannya menghadirkan perubahan relasi dengan sesama. Bahkan hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Ini sesuatu yang luar biasa. Pertobatan dalam peristiwa Zakeus bukan hanya kita memiliki relasi yang baik dengan Allah, tetapi juga memiliki relasi yang baik dengan sesama. Bagaimana dengan kita? Bersediakah kita untuk mewujudkan perubahan hidup? Oleh karena kita mengalami Tuhan yang menjumpai kita itu, Tuhan yang mencari kita itu, dengan sungguh hidup dalam pertobatan sejati, yang bukan berhenti pada tangisan ataupun penyesalan sesaat, tetapi mewujud pada perubahan hidup yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Martin Luther pernah mengatakan pertobatan sejati adalah tidak melakukan hal yang sama lagi. Zakeus menunjukkan perubahan hidup yang indah dengan tidak melakukan lagi kesalahan atau dosanya. Sekali lagi dia bersedia menjadi berkat. Mari kita renungkan bersama dengan keluarga kita. Perubahan apa yang ingin kita wujudkan. Sehingga dalam relasi yang di tengah keluarga kita, bersama dengan sesama kita, kita boleh semakin didandani oleh Tuhan atas respon kita akan kasih Allah yang menjumpai kita. Sebagai penutup, sebuah tulisan Anthony de Mello yang mungkin pernah kita dengar ini kiranya menginspirasi kita. Ada dialog antara seorang yang baru saja bertobat dan mengikut Kristus dengan seorang temannya. Temannya bertanya, "Jadi kau sudah bertobat menjadi pengikut Kristus?" Dia menjawab, "Ya." "Kalau begitu, kau tentu tahu banyak tentang dia. Misalnya di negara mana dia dilahirkan?" Dia jawab, "Aku tidak tahu." "Berapa usianya waktu dia meninggal?" "Aku tidak tahu." "Berapa kali dia berkhotbah?" "Aku tidak tahu." Lalu temannya mengatakan, "Bagi orang yang mengatakan telah bertobat dan menjadi pengikut Kristus, kau mengetahui sedikit sekali." Lalu si orang yang bertobat ini mengatakan, "Kau memang benar.
Aku malu karena begitu sedikit pengetahuanku tentang dia. Tetapi sekurang-kurangnya aku tahu hal ini. 3 tahun yang lalu aku seorang pemabuk. Hutangku banyak, keluargaku berantakan. Anak istriku selalu takut setiap kali aku pulang. Tapi sekarang aku sudah tidak minum lagi. Hutang-hutangku sudah lunas. Keluarga kami bahagia. Anak-anak senang menantiku pulang ke rumah setiap sore. Itu semua karya Kristus bagiku. Sebanyak inilah yang aku ketahui tentang Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, alamilah perjumpaan dengan Tuhan dan tunjukkanlah perubahan hidup yang bisa dilihat, dirasakan oleh sesama, dimulai dari keluarga kita. Seperti Sakeus yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan sesuai namanya. Murni, bersih, dan saleh. Ingatlah 2 hal ini. Mari bersyukur atas karya Tuhan yang mencari, menjumpai, dan menyelamatkan kita orang berdosa. Dan mari kita sediakan kehidupan yang mau memperjuangkan perubahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Serta menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Tuhan menolong kita. Amin.